mencoba untuk teriak sekencang-kencangnya. Kalau misalkan di luar malu, ya mungkin bisa di dalam kamar ditutup pakai bantal, Ustaz. Oh, Jadi gitu. saya diajarin seperti itu. Iya, Jadi iya. teriak, Nggak kedengeran orang ya aja ya. betul. Jadi Kembali lagi di channel kita, di channel Guru Ceria bersama saya Asep Batu Zaman. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ada tamu yang sangat spesial. Masya Allah, beliau salah satu guru di SD tersebut. Kita akan gali ilmunya ya seputar tentang Al-Quran, ataupun nanti kita akan minta tips trik bagaimana agar bisa membaca Al-Quran dengan benar dan memiliki suara yang bagus gitu ya. Oke, kita langsung saja panggilkan, ini dia, dan kita akan sapa. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah, Nah, Ustaz. antum gimana, Ustaz? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Gimana kabar sehari-hari ya? Alhamdulillah seharian ya enjoy, kita bisa bersua sama teman-teman yang lain. Alhamdulillah. Kalau asli dari mana, Ustaz? Kalau asli saya dari Bekasi. Bekasi asli. Ya, Bekasi. Alhamdulillah. Udah menikah, Ustaz? A few moments later. Oh, qadarullah. Oh, belum. Masalah nih, busra juga nih untuk para ya penonton ya. Mudah-mudahan nanti siapa tahu gitu kan. Siapa tahu apa nih. Baik, Ustaz, kita langsung saja tanpa banyak kalam, kita langsung ngobrol santai dengan beliau ya. Bismillah, Ustaz, mohon izin, mungkin sudah berapa lama Ustaz itu Ustaz atau terjun di dunia pendidikan Ustaz? Untuk terjun di dunia pendidikan kurang lebih sudah 4 tahun ya. Terhitung dari 2022 berarti 2022, 23, 24, sekarang 2025. Ya, awal saya ditugaskan di SD Swiss. Ya. Kemudian dipindah tugas ke SMP Islam Hasmi, diamanahkan menjadi murabi dan juga pengajar Al-Quran di sana. Kemudian per 2 bulan yang lalu kemudian dipindah tugaskan kembali di SD Swiss dan diamanahkan untuk menjadi koordinator Al-Quran. Masya Allah. Berarti memang dari awal juga sudah konsen di Al-Quran gitu saja. Alhamdulillah. Tapi bisa. Saat mungkin teman-teman di luar sana nih ya, ada yang dan masih banyak yang belum bisa baca Quran. Mungkin tahapan dasar untuk anak-anak itu bisa atau belajar Quran itu seperti apa Ustaz? Ya mungkin untuk pertama kali yang dilibatkan itu orang tuanya mungkin ya. Dari kecil harus diajarin sama orang tuanya karena orang tua itu madrasatul ula ya, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kalau misalkan orang tuanya dari awal tidak ikut andil, maka akan susah anaknya untuk bisa membaca Al-Quran apa yang kita inginkan gitu. Untuk yang kedua mungkin bisa mencari guru-guru yang bisa mengajarkan ya, membimbing si anak itu agar bisa menjadi bacaannya bagus, makrotnya dapat dan lain sebagainya ya. Yang kedua berarti mencari guru ya. Kemudian yang ketiga mencari sekolah yang berlisensikan dengan Al-Quran ya. Sekolah tahfidz atau sekolah Quran ya, sehingga bisa menopang anak-anak didik kita untuk bisa membaca Al-Quran yang lebih Masya bagus. Allah gitu. Jadi semuanya harus bersinergi saja. Ya, Guru, orang tua, pendidikan, bahkan semua lingkungan juga harus terlibat untuk membangun sebuah peradaban Qurani gitu. Masya Allah. Banyak terjadi atau fenomena di masyarakat terkait dengan belajar nada duluan gitu ya, atau belajar tajwid duluan. Kira-kira yang paling tepat gimana Ustaz? Kalau anak sendiri yang saya rasakan ya, yang anak rasakan mungkin belajar tajwid dulu. Untuk nada mungkin mengikuti. Karena belajar tajwid itu lebih penting daripada nada ya. Karena misalkan kita belajar nada terlebih dahulu akan tapi tidak memperdalam ilmu tajwid, maka nanti ilmu-ilmu tajwid yang seharusnya dipakai dalam membaca Al-Quran akan hilang dan merubah maknanya. Iya. Sehingga dapat merubah makna, akhirnya tidak bisa menjadikan bacaan Al-Quran itu lebih tepat lagi gitu ya. Jadi memang yang didahulukan adalah belajar tajwid dulu saja, baru nanti ketika penguasaan tajwid, dan sebenarnya otomatis kalau kalau tajwid bagus, nada pun akan mengikuti. Iya itu teman-teman. Itu yang kedua nih, boleh dicatat, jangan sampai nggak dicatat ya. Semuanya bagus, tapi ada yang diprioritaskan dalam pembelajaran gitu ya. Nah, Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya, bagi tips mungkin
tips trik agar teman-teman di luar sana tuh selain bacaannya bagus, suaranya juga bagus, apa sih tipsnya agar memiliki suara bagus kayak antum gitu saja? Masya Allah ya, memiliki suara bagus dalam membaca Al-Quran pasti ada tipsnya, ada triknya, dan ada latihannya. Bagaimana Ustaz? Sebetulnya suara saya belum terlalu bagus seperti antum, Ustaz. Masya Allah, Masih banyak suara-suara yang lebih bagus daripada saya, cuman ya mungkin ada faktor genetik yang pertama ya, yang nggak bisa dipungkiri dari siapapun itu. Ya yang kedua mungkin saya juga pernah belajar dari teman saya, beliau asal NTT ya. Beliau mengajarkan kepada saya agar suara tidak pecah, kemudian suara tidak fals. Salah satu diantaranya ialah ketika bangun tidur di mana suara kita akan menjadi berat. Nah di situ kita mencoba untuk teriak sekencang-kencangnya. Kalau misalkan di luar malu, ya mungkin bisa di dalam kamar ditutup pakai bantal, Ustaz. Dulu gitu. saya diajarin seperti itu. Iya, Jadi iya. teriak, ya betul. Jadi seakan-akan suara kita itu kan berat, ya. Di mana ketika suara berat itu akan menjadi pecah suaranya. Ya, kita teriak sekencang-kencang mungkin, ya. Kemudian ditutup pakai bantal biar nggak malu ya. Dan saya coba itu beberapa kali dan Masya Allah ngefek gitu, Ustaz. Ya, untuk mencoba untuk memperhalus suara seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga memperbanyak mendengarkan Al-Quran, maka kita akan mengikuti secara nggak langsung nada-nada dari syekh-syekh yang masyhur di YouTube mungkin ya. Ya kita akan mengikutinya secara nggak langsung nanti seperti itu. Dan mungkin itu, Ustaz. Iya, Masya Allah ya, itu sangat Masya Allah, sangat luar biasa ya tipsnya, triknya bagi teman-teman di luar sana yang ingin memiliki suara yang panjang, suara indah, suara bagus, enak saat membaca Al-Quran. Ustaz, mohon izin Ustaz, bacakan satu surat aja, satu ayat saja ya. Boleh surat apa saja yang mudah-mudahan dengan bacaan antum kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran, kita mendapatkan keberkahan, dan mudah-mudahan teman-teman di luar sana juga termotivasi saat antum membaca gitu, Ustaz. Betul, Ustaz. Kira-kira surat apa ini, Ustaz? Apa saja, Ustaz? Apa saja? Satu surat ya. Iya, satu surat atau ayat tertentu boleh lah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Masya Allah, luar biasa. Barakallahu fiik, Ustaz. Terakhir, Ustaz, bagi tips, Ustaz, atau motivasi lah ya, motivasi agar kita senantiasa mencintai Al-Quran, membersamai Al-Quran, dan yang belum bisa baca makin semangat dalam belajar Al-Qurannya. Silakan. Mungkin sedikit tips ya dari saya untuk selalu konsisten membaca Al-Quran dan mencintai Al-Quran. Yang pertama, tanamkan di diri kita, di dalam hati kita bahwasanya Al-Quran akan menjadi penolong kita di akhirat kelak nanti. Dan yang kedua, cintai ya, karena sebagaimana kehidupan kita, kalau belum cinta kita nggak akan bisa mendekatkan diri kita kepada apa yang belum kita cintai. Jadi yang kedua, cintailah terlebih dahulu, maka apa yang sudah kita cintai akan tertanam di dalam hati kita. Mungkin itu, Ustaz. Luar biasa ya. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair nih atas ilmunya hari ini. Semoga berkah, lancar Ustaz, sehat selalu buat Ustaz. Baik, terima kasih teman-teman ya. Itu saja mungkin video podcast kita pada pagi hari ini bersama Ustaz Firman SPD ya. Beliau berasal dari Kota Bekasi dan beliau memang konsen di pendidikan sejak 2020 kurang lebih ya, 2020, dan memang fokus beliau konsen lagi di Al-Quran seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Jikalau memang video ini bermanfaat, silakan di like, di subscribe, komen, dan jangan lupa share. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu di video selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.